A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana di kesempatan ini kita diberikan rahmat dan kesempatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk mempelajari atau untuk bersama-sama mempelajari ilmu-ilmu ma'rifatul insan, yaitu materi yang ketujuh, kesempurnaan ibadah. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di video kali ini saya akan coba membahas materi Ma'rifatul Insan, kesempurnaan ibadah, bagian ketujuh. Tujuan daripada materi ini, yang pertama, kita diharapkan bisa memahami integritas cakupan ibadah dalam agama Islam. Yang kedua, kita diharapkan dapat menyebutkan bentuk-bentuk ibadah secara garis besar. Yang ketiga, kita bisa termotivasi menjadikan seluruh gerak hidup kita sebagai pengabdian kepada hanya Allah semata. Menurut kitab Minhaj al-Abidin memaparkan tip dan trik untuk meraih kesempurnaan ibadah seseorang, yaitu ada 7 tahapan. Yaitu yang pertama, tahapan ilmu dan ma'rifat. Yaitu tahapan ilmu, diharapkan manusia untuk beribadah memahami ilmu-ilmu tata cara untuk beribadah. Yang kedua adalah tahapan taubat. Dengan diterimanya ibadah, diharapkan manusia itu harus senantiasa selalu bertobat kepada Allah SWT. Ketiga adalah tahapan godaan. Keempat, tahapan kendala-kendala untuk menjalankan ibadah atau godaan-godaan menjalankan ibadah. Yang kelima, tahapan dorongan dan motivasi. Keenam, tahapan menghindari faktor-faktor pengrusak ibadah. Yang ketujuh ada tahapan pujian dan syukur. Setiap manusia beribadah untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Manusia itu sendiri harus memahami ilmu-ilmu tata cara ibadah. Bagaimana tata cara melakukan ibadah, dan juga harus memiliki dorongan dan motivasi untuk melakukan ibadah dan meningkatkannya semata-mata hanya untuk Allah. Macam-macam ibadah, yaitu yang pertama adalah ibadah mahdhah dan kedua adalah ghairu mahdhah.
Bentuk-bentuk ibadah mahdhah yaitu yang langsung ibadah kepada Allah, yaitu seperti sholat, zakat, menjalankan haji, dan puasa. Nah, bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhah yaitu bentuk ibadah tidak langsung yang seperti adalah menolong sesama manusia, berbuat baik kepada istri dan anak, orang tua, sesama dan makhluk lainnya. Seperti yang kita ucapkan setiap hari dalam waktu 5 kali sehari, yaitu dalam waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, gerak dan pemikirannya hanya untuk Allah semata. Tujuan dari kesempurnaan ibadah adalah tidak lain adalah untuk mendekatkan seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan seorang hamba untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah SWT, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan itu diharapkan kita sebagai manusia untuk meningkatkan kesempurnaan dalam beribadah. Rintangan yang menghalangi ibadah, kesempurnaan ibadah, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada 4, yaitu urusan dunia, urusan manusia, setan atau godaan-godaan setan, dan hawa nafsu. Manusia yang selalu tunduk kepada hawa nafsu mengakibatkan manusia itu punya sifat ria dan sombong. Nah, dari kedua sifat itu akan menimbulkan berpotensi merusak nilai-nilai kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berdampak pada dicabutnya keimanan seseorang itu dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mempelajari kesempurnaan ibadah, diharapkan kita bisa lebih meningkatkan kembali untuk beribadah, menyempurnakan ibadah yang bermakna dengan ikhlas dan bisa menyempurnakan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Integritas ibadah, yaitu yang pertama ada bentuk ibadah dalam Islam, ada wajib, sunnah, dan mubah. Wajib seperti sholat, zakat, puasa. Yang kedua adalah ibadah mencakup kehidupan, seperti amal baik, berbuat kepada sesama, ke orang tua, dan lainnya. Amal soleh, amal kehidupan, dan memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi yaitu adalah melestarikan bumi ini atau apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah mencakup kehidupan manusia adalah hati, akal, dan anggota tubuh. Kesimpulan dari materi ini, mempelajari materi kesempurnaan ibadah ini, dengan demikian kita mempelajari sumiatul ibadah. Kita diharapkan bisa menyempurnakan integritas ibadah
kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa wajib, sunnah maupun yang lainnya. Semua itu semata-mata ibadah hanya untuk Allah semata. Demikianlah video kali ini dengan memaparkan materi yang ketujuh, yaitu kesempurnaan ibadah. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kita bisa mempraktekkan untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah dan menyempurnakan ibadah-ibadah kepada Allah, supaya kita diberikan rahmat dan karunia Allah dan menempatkan kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.